Moderatornya siapa? Oh, Betang. Baiklah, Mulailah, saya mulailah. langsung menjelaskan Bang harus mulai ya. Baiklah, saya Baiklah, saya akan menjelaskan kenapa bank harus berkolaborasi ketimbang kompetisi. Pertama adalah evolusi inovasi dalam industri keuangan. Inovasi dalam industri keuangan mengacu pada perubahan dan perkembangan progresif dalam cara layanan keuangan yang diciptakan, di delivery, dan digunakan oleh konsumen. Evolusi ini ditandai dua fase utama, yaitu adalah fase kartu debit 1950-an dan ATM 1970-an. Pada kartu kredit 1950-an, alat pembayaran yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian tanpa uang tunai dan mendapatkan kredit jangka pendek. Sedangkan ATM 1970-an, mesin otomatis memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan dasar tanpa perlu ke cabang bank. Terus menggeseran ke inovasi oleh perusahaan fintech. Ini mengacu pada era baru yang dimana perusahaan teknologi keuangan atau fintech menjadi pendorong utama inovasi dalam keuangan industri. Karakteristik utamanya meliputi penggunaan teknologi canggih yang menciptakan solusi keuangan baru, fokus pada pengalaman pengguna dan kemudahan akses. Evolusi ini menggambarkan penggeseran dari inovasi yang dapat menciptakan solusi yang mengubah lanskap keuangan. Yang kedua adalah peran teknologi dalam transformasi keuangan. Mengacu pada bagaimana perkembangan teknologi digital telah mengubah cara layanan keuangan di delivery dan diakses dan digunakan oleh konsumen. Transformasi ini didorong oleh beberapa faktor teknologi utama, yaitu adalah pengaruh internet, smartphone, big data, media sosial, dan cloud computing. Terus lanjut ke Application Programming Interface atau API dalam keuangan. Adalah perangkat protokol, utilitas, dan alat pembangun aplikasi perangkat lunak dalam konteks keuangan. API memungkinkan berbagai aplikasi dan sistem keuangan untuk berkomunikasi dan bertukar data secara aman. Fungsi utama API dalam keuangan meliputi fasilitas integrasi antara berbagai layanan keuangan, memungkinkan akses ke data keuangan yang secara real-time, dan lain-lain. Contoh penggunaan API adalah Barclays Pingit. Barclays Pingit adalah aplikasi pembayaran mobile yang dikembangkan oleh Barclays Bank di Inggris. Ini merupakan contoh bagaimana API digunakan dalam industri keuangan. Selanjutnya yaitu adalah perbandingan model bisnis bank versus fintech. Perbandingan ini mengacu pada perbedaan fundamental antara bank tradisional dan perusahaan fintech beroperasi dan memberikan layanan keuangan kepada konsumen. Struktur tradisional bank dan fintech yaitu adalah untuk bank tradisional, struktur hierarki dan biar regulasi yang ketat dan kopi data dan fleksibel, regulasi yang lebih ringan meskipun semakin ketat, fokus pada solusi spesifik dan niche market. Contoh sukses dari fintech, TransferWise dan lain-lain. Sebagai contoh ini mendemonstrasikan bagaimana perusahaan fintech menggunakan teknologi dan model bisnis inovatif untuk mengatasi keterbatasan sistem keuangan tradisional, menawarkan solusi yang lebih efisien, murah, dan mudah diakses bagi konsumen. Baiklah, selanjutnya adalah kolaborasi bank dan fintech. Kolaborasi bank dan fintech ini mengacu pada kemitraan strategis antara lembaga keuangan tradisional atau bank dan perusahaan teknologi keuangan atau fintech untuk menciptakan sinergi untuk meningkatkan layanan keuangan. Manfaat kolaborasi untuk kedua pihak yaitu untuk bank akses ke teknologi inovatif dan solusi digital terkini, peningkatan efisiensi operasional, kemampuan untuk menjangkau segmen pasar yang baru. Terus untuk fintech, akses ke yang besar dan mapan, mungkin harus memanfaatkan kekuatan masing-masing sambil mengatasi kelemahan mereka sehingga menciptakan nilai yang lebih besar bagi konsumen. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Di Kepatuhan global memiliki semua regulasi dan peraturan yang berlaku di wilayah hukum tertentu. Hal ini mencakup undang-undang keuangan, perlindungan data, dan kebijakan anti pencurian uang. Mematuhi regulasi ini bukan hanya pilihan, tetapi sudah kewajiban hukum yang harus diikuti oleh semua perusahaan fintech untuk memastikan operasi mereka legal dan aman. Dampak ketidakpatuhan terhadap bisnis yaitu penutupan operasional, kerusakan reputasi, biaya hukum, dan kehilangan pelanggan. Secara keseluruhan, kepatuhan sangat penting untuk keberlangsungan dan pertumbuhan sebuah perusahaan fintech. Terus yang kedua adalah
kompleksitas regulasi global. Yang pertama adalah regulasi antara negara. Regulasi keuangan secara sertifikasi antara negara yang beroperasi di pasar internasional. Mereka harus menavigasi dan mematuhi berbagai regulasi yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan regulasi, beberapa faktor yang kontribusi pada perbedaan regulasi antara negara meliputi budaya, sistem keuangan, dan sejarah. Selanjutnya adalah strategi kepatuhan fintech. Penting bagi perusahaan fintech untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku di setiap wilayah tempat mereka beroperasi. Ini mencakup seperti analisis regulasi, pemantauan perubahan, keterlibatan otoritas, integritas, dan lain-lainnya. Integritas kepatuhan dalam model bisnis. Integritas kepatuhan dalam model bisnis adalah langkah kepatuhan bukan hanya sekedar langkah tambahan, tetapi bagian integralnya dalam operasi. Ini melibatkan desain produk, pelatihan karyawan, sistem proses internal. Terus tantangan dan peluang kepatuhan. Kepatuhan adalah tindakan organisasi mematuhi regulasi dan standar yang berlaku. Tantangan kepatuhan mencakup regulasi yang dinamis, biaya implementasi, dan budaya perusahaan yang mungkin tidak mendukung. Namun, ada peluang seperti membangun reputasi yang baik dan meningkatkan efisiensi personal. Kepatuhan sebagai keunggulan kompetitif. Kepatuhan dengan menunjukkan integritas dan tanggung jawab sosial, serta membedakan diri dari para pesaingnya. Terus slide selanjutnya, Gi. Amerika Serikat, pasar tunggal dan peraturan yang kompleks dan bertingkat. Yang pertama adalah karakteristik unik regulasi keuangan. Fragmentasi regulasi. Regulasi keuangan di AS bersifat fragmented, yang berarti bahwa terdapat berbagai badan pengatur dan regulasi yang berbeda untuk sektor keuangan. Hal ini berbeda dengan banyak negara lain yang memiliki satu otoritas pengatur. Fragmentasi ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi institusi keuangan karena mereka harus mematuhi berbagai regulasi dan berbagai sumber. Terus struktur regulasi yang bertingkat. Regulasi keuangan AS memiliki struktur yang bertingkat, yaitu adanya otoritas regulasi yang ditingkatkan federal dan negara bagian. Di tingkat federal terdapat lembaga seperti SEC atau Securities and Exchange Commission dan FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation. Sementara itu di tingkat negara masing-masing, negara bagian memiliki regulasi lain dan lembaga pengatur sendiri. Struktur ini memberikan fleksibilitas tetapi juga menciptakan kompleksitas dalam kepatuhan bagi institusi keuangan. Terus, tantangan bagi fintech di pasar AS. Fintech di AS menghadapi kompleksitas dalam navigasi banyaknya badan pengatur dan menunjukkan bagaimana tantangan regulasi yang dapat memakarai menavigasi regulasi AS. Pentingnya untuk pemahaman dalam tentang regulasi lokal dan federal. Memahami regulasi di tingkat lokal dan federal sangat penting untuk operasional bisnis yang sukses di AS. Regulasi lokal mencakup peraturan yang diterapkan oleh negara bagian dan atau pemerintah kota. Sementara regulasi federal berlaku di seluruh negara. Pemahaman yang dalam bisnis mengidentifikasi persyaratan hukum, menjaga kepatuhan, dan menghindari potensi distorsi. Adaptif terhadap kepatuhan regulasi bisnis untuk memiliki pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam menjaga kepatuhan. Ini mencakup pemantauan regulasi dan peraturan terhadap operasi bisnis. Adaptasi yang cepat memastikan bisnis tetap sesuai dengan ketentuan hukum tertentu. Terus yang terakhir adalah peluang dan risiko pasar AS. Pertama adalah potensi pasar yang besar. Pasar AS menawarkan peluang yang besar bagi bisnis dengan populasi yang besar, ekonomi yang kuat, dan daya beli konsumen yang tinggi. Akses ke berbagai industri yang berkembang pesat serta basis pelanggan yang luas memberikan peluang signifikasi yang untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis. Terus risiko terkait ketidakpastian regulasi.
Risiko utama dalam beroperasi di AS adalah ketidakpatuhan terhadap regulasi lokal maupun federal. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan denda yang signifikan, penutupan bisnis, dan kerugian reputasi. Bisnis harus waspada terhadap perubahan regulasi yang cepat dan memastikan kebijakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak terhindar dari masalah hukum. Oke, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke Egi. Oke, Terus selanjutnya terkait hoops fintech. Next slide. Yang pertama yaitu nurturing new fintech community. Membangun komunitas fintech yang kuat dan kolaboratif sangat penting untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan dalam industri keuangan. Komunitas ini berfungsi sebagai ekosistem di mana para pelaku industri termasuk startup, investor, akademisi, dan praktisi dapat saling terhubung dan bertukar pengetahuan. Dengan adanya platform ini, mendukung interaksi antara komunitas, dapat berbagai pengalaman, praktik terbaik, dan wawasan yang berharga. Diskusi yang terjadi di dalam forum dan acara networking memungkinkan para anggota untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan menemukan solusi untuk tantangan yang dihadapi di sektor keuangan. Salah satu manfaat dari komunitas fintech adalah dukungan yang diberikan kepada startup, khususnya di tahap awal pengembangan mereka. Dalam komunitas ini, startup dapat mengakses berbagai sumber daya yang penting, termasuk informasi pasar, teknologi terbaru, dan strategi bisnis. Banyak komunitas juga menyediakan program akselerator atau inkubator yang menawarkan bimbingan dan pelatihan, membantu startup memvalidasi ide mereka dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, dan sehingga dengan dukungan ini, startup dapat lebih cepat beradaptasi dan mengurangi resiko kegagalan. Selanjutnya, La French Fintech Connection. Prancis, khususnya Paris, berambisi untuk menjadi pusat inovasi fintech di Eropa. Dalam upaya ini, baik pemerintah maupun sektor swasta telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan startup. Salah satu inisiatif yang signifikan adalah mengembangkan program akselerator yang dirancang untuk memberikan dukungan dan bimbingan kepada startup fintech terbaru. Program-program ini seringkali menyediakan pelatihan, mentor berpengalaman, dan akses ke jaringan profesional di industri, yang sangat penting untuk membantu startup mempercepat pertumbuhan dan validasi produk mereka. Pendanaan juga menjadi faktor kunci dalam mendukung ekosistem fintech di Paris. Banyak investor Ventura berinvestasi dalam startup fintech. Berkat potensi tinggi sektor ini untuk pertumbuhan dan inovasi. Dengan adanya ekosistem yang aktif, startup memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pendanaan yang lebih diperlukan untuk mengembangkan teknologi dan layanan baru. Selain itu, pemerintah Perancis telah meluncurkan berbagai insentif fiskal dan kebijakan yang ramah terhadap inovasi teknologi yang memungkinkan startup untuk beroperasi dengan biaya lebih rendah dan mendorong investasi di sektor ini. Selanjutnya, the journey towards an integrated fintech ecosystem di Netherlands. Belanda telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu negara terdepan dalam pembangunan ekosistem fintech yang berintegrasi. Berkat pendekatan kolaboratif antara bank, regulator, dan startup, kerjasama ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan perkembangan teknologi keuangan. Bank-bank besar di Belanda tidak hanya berfungsi sebagai institusi keuangan tradisional, tetapi juga menjadi mitra strategis bagi startup. Dengan berbagai pengetahuan dan sumber daya, mereka membantu startup mengembangkan produk dan layanan yang inovatif. Regulator di Belanda juga berperan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung. Mereka telah mengadopsi kebijakan yang fleksibel yang memungkinkan startup untuk beroperasi dengan lebih leluasa dan menggunakan eksperimen dengan teknologi baru. Misalnya regulasi yang mendukung seperti Sandbox memungkinkan perusahaan untuk menguji produk mereka dalam lingkungan yang terkendali tanpa risiko hukum yang signifikan. Akses yang lebih baik ke data juga menjadi faktor kunci, di mana perusahaan dapat memanfaatkan informasi untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif dan memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih baik. Selanjutnya,
Selanjutnya yaitu Vienna as the number one fintech hub in mobile payments. Vienna telah diidentifikasi sebagai pemimpin dalam inovasi pembayaran mobile. Berkat berbagai solusi yang ditawarkan oleh startup di kota ini, pertumbuhan sektor pembayaran mobile di Vienna didorong dengan meningkatnya adopsi teknologi mobile di kalangan konsumen. Keuangan mulai dari pembayaran harian hingga transfer uang. Tren ini menciptakan peluang besar bagi startup untuk mengembangkan aplikasi dan layanan yang mempermudah proses pembayaran, meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna. Infrastruktur yang mendukung juga menjadi faktor penting menjadikan Vienna sebagai pusat inovasi pembayaran mobile. Kota ini memiliki jaringan internet yang luas dan aksesibilitas yang baik, memungkinkan konsumen untuk menggunakan aplikasi pembayaran tanpa hambatan. Selain itu, Vienna memiliki ekosistem teknologi yang berkembang dengan banyak perusahaan teknologi, bank, dan lembaga keuangan yang beroperasi di sana. Kehadiran berbagai institusi ini menciptakan sinergi yang memungkinkan startup untuk mengembangkan solusi yang lebih inovatif dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pasar. Dukungan dari pemerintah juga memainkan peran dalam memperkuat posisi Vienna sebagai hub fintech. Selanjutnya yaitu India's fintech ecosystem. Pertumbuhan pesat ekosistem fintech di India yang dipicu oleh sejumlah faktor kunci termasuk populasi yang besar dan tingkat adopsi teknologi yang cepat. Dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk, India memiliki pasar yang sangat luas dan beragam. Hal ini menciptakan permintaan yang signifikan untuk layanan keuangan yang lebih baik dan lebih inklusif. Banyak startup fintech di India memanfaatkan peluang ini dengan fokus pada penyediaan layanan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh bank tradisional, seperti mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau masyarakat berpenghasilan rendah. Inklusi keuangan menjadi salah satu prioritas utama banyak startup fintech di India. Mereka mengembangkan berbagai solusi, mulai dari aplikasi pembayaran digital hingga platform pinjaman mikro, yang dirancang untuk menjangkau segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan. Melalui teknologi seperti aplikasi mobile dan sistem pembayaran yang lebih mudah digunakan, startup ini berupaya memberdayakan individu dan usaha kecil untuk mendorong keuangan mereka dengan lebih baik. Ini tidak hanya meningkatkan akses ke layanan keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah India memainkan peran penting dalam mendukung ekosistem fintech melalui kebijakan yang mendorong adopsi teknologi digital dan inovasi. Inisiatif seperti Digital India bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur digital dan memperluas akses internet di seluruh negeri. Regulasi yang mendukung seperti izin dan untuk perusahaan fintech beroperasi juga memberikan kejelasan dan keamanan bagi para pelaku industri. Selain itu, pemerintah telah meluncurkan program-program yang mendorong investasi di sektor teknologi, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan startup. Selanjutnya yaitu Singapore, the Fintech Hub for Southeast Asia. Singapura telah berhasil mengukuhkan posisinya sebagai hub fintech terkemuka di Asia Tenggara. Berkat serangkaian kebijakan yang mendukung inovasi dan perkembangan teknologi keuangan, pemerintah Singapura melalui Otoritas Moneter Singapura atau MAS telah mengembangkan regulasi yang ramah terhadap teknologi baru, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi startup dan perusahaan fintech untuk beroperasi. Kebijakan ini termasuk penyediaan sandbox regulasi di mana perusahaan dapat menguji produk dan layanan baru dalam lingkungan yang terkendali tanpa risiko hukum yang signifikan. Pendekatan ini memungkinkan untuk inovasi berkembang sambil tetap memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Inisiatif pemerintah yang menarik investasi juga menjadi faktor kunci dalam menjadikan Singapura sebagai pusat fintech melalui berbagai program insentif pemerintah mendorong perusahaan lokal dan internasional untuk berinvestasi di sektor ini. Misalnya Singapura menjadi tuan rumah acara dan konferensi internasional yang berkaitan dengan teknologi keuangan, yang tidak hanya mempertemukan para pelaku industri, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dengan mengembangkan ekosistem fintech. Kombinasi dari dukungan kebijakan investasi dan acara networking, ini membantu menciptakan suasana yang menarik bagi para investor. Infrastruktur yang kuat merupakan komponen penting dari ekosistem fintech di Singapura. Negara ini memiliki jaringan internet yang sangat baik,
sistem perbankan yang efisien, dan aksesibilitas yang tinggi, memungkinkan konsumen dan perusahaan untuk memanfaatkan teknologi keuangan dengan mudah. Keberadaan berbagai lembaga keuangan, bank, dan investor institusi di Singapura menciptakan sinergi yang memungkinkan startup untuk mendapatkan bimbingan, pendanaan, dan akses ke pasar yang lebih luas. Infrastruktur ini memberikan landasan yang solid bagi perusahaan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi yang inovatif. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Santoso. Badan Nur Santoso, disilakan. Baik, kita masuk ke bab 3, money a medium of exchange, unit of account, and store of wealth. Next. Pada zaman dahulu, emas dan perak melambangkan uang, seperti halnya kerang dan komoditas barter lainnya. Koin perak segi 8 dicetak di Spanyol pada akhir abad ke-16, kepingan 8. Ini diterima secara luas di Eropa dan Asia serta dunia baru, dan merupakan alat pembayaran yang sah di Amerika Serikat hingga Undang-Undang Mata Uang tahun 1857. Next. Apa saja ciri-ciri uang yang menjadikan alat tukar yang baik? Yang pertama, efek penerimaan atau jaringan yang luas. Uang harus diterima oleh kedua belah pihak pada tiap transaksi dan oleh berbagai macam bisnis dan konsumen. Yang kedua, tidak rentan terhadap volatilitas ekstrim. Dengan volatilitas ekstrim, mungkin sulit bagi vendor untuk melakukan harga produk mereka. Yang ketiga, kepercayaan dalam mendukung. Jika masyarakat tidak memiliki kepercayaan terhadap pemerintah berdiri di belakang uang, mereka tidak mau memegangnya. Yang keempat, terstandarisasi. Formulir dan penerbitan yang mudah dipahami membangun kepercayaan pada mata uang. Yang kelima, ukuran atau dominasi yang tepat. Jika uang kertas hanya memiliki dominasi $1.000 atau hanya bernilai $0,01, kegunaannya akan sangat berkurang. Yang terakhir, portable atau jelas. Membawa mata uang kertas atau kartu plastik jauh lebih mudah daripada batang logam. Next. Uang dapat berfungsi sebagai penyimpanan nilai, maka uang harus yang pertama menyimpan daya beli untuk konsumsi selanjutnya. Memungkinkan konsumsi menunda pengeluaran seluruh pendapatan mereka saat pendapatan tersebut diperoleh. Yang kedua, menyediakan transfer modal untuk tujuan ekonomi yang lebih tinggi. Yang ketiga, tidak ada hyperinflasi. Jika nilai uang menurun dengan cepat, orang tidak mau memegang dan kegunaannya sebagai penyimpan nilai akan terganggu. Next. Bagaimana uang diukur? Uang memainkan banyak peran sebagai alat tukar, sebagai unit akun, dan sebagai penyimpan nilai. Namun uang juga memiliki banyak bentuk, dan sistem Federal Reserve (FED) mendefinisikan dan menghitung beberapa ukuran pasukan uang yang berbeda. Ukuran standar adalah basis moneter M1 dan M2. Basis moneter didefinisikan sebagai mata uang yang beredar ditambah saldo cadangan yang disimpan oleh bank dalam rekening mereka di FED. Gambar 3.1 menunjukkan komponen M1 dan M2. Next. Tren pembayaran non-tunai. Sejak 2001, Federasi Reserve System telah meninjau aktivitas pembayaran non-tunai di Amerika Serikat secara berkala. Laporan ke-6 dan terbaru dirilis pada Desember 2016. Survei tersebut menemukan bahwa kartu kredit dan debit telah menunjukkan pertumbuhan substansial dalam jumlah pembelian, tetapi nilai rata-rata setiap pembeli telah menurun. Next. Sistem keuangan, cara kerja kartu kredit. Penggunaan harus membayar kembali pinjaman dalam jangka waktu tertentu, atau membayar bunga atas saldo yang belum dibayar.
Suku bunga yang dibebankan pada saldo kartu kredit seringkali merupakan suku bunga tertinggi yang dihadapi konsumen. Next. Sistem keuangan perpindahan ACH didirikan pada tahun 1974. ACH adalah jaringan elektronik untuk memproses transaksi keuangan di antara lembaga penyimpanan yang berpartisipasi. Pada tahun 2016, ACH menangani 25 miliar transaksi dengan nilai 43 triliun dolar. Bagaimana jaringan ACH dan pembayaran ACH sistem keuangan perpindahan? ACH sistem bekerja. Originator baik perorangan, perusahaan, atau entitas lain memulai transaksi setoran langsung atau pembayaran langsung menggunakan jaringan ACH. Originating Depository Financial Institution ODFI mengirimkan entry ACH elektronik atas permintaan originator. ODFI mengumpulkan pembayaran dan nasabah dan mengirimkan secara berkelompok pada interval yang telah ditentukan sebelum ke operator ACH. Next. Aplikasi fintech. Pada sisa bab ini kita akan melihat beberapa aplikasi fintech. Yang pertama ada mata uang digital atau kripto, yang kedua e-commerce, yang ketiga teknologi blockchain dan buku besar terdistribusi mendukung mata uang ini dan penerapan yang lebih luas. Yang terakhir aplikasi fintech dalam pembayaran. Next. Pertama, mata uang digital atau kripto. Ada lebih dari 2.500 mata uang digital atau mata uang kripto yang berbeda dan masih banyak lagi yang sedang dikembangkan. Yang paling populer adalah Bitcoin dan Ether. Tetapi Ripple, Xays, dan Litecoin dan lainnya memiliki pendukung sendiri. Meskipun adopsi mata uang ini meningkat pasar global untuk semua mata uang ini yang pada tahun 2017 diperkirakan kurang dari 300 miliar dolar. Cara kerja Bitcoin. Penggunaan Bitcoin memperoleh dompet Bitcoin dan membeli Bitcoin secara daring. Penggunaan kemudian dapat melakukan pembayaran dari dompet mereka ke dompet orang yang menerima Bitcoin. Next. Silk Road, jalur sutra. Sayangnya Bitcoin dapat digunakan untuk membeli obat-obatan terlarang dan senjata. Dan jenis pembelian ilegal ini sebagian besar penyebabnya kejatuhan Silk Road. Silk Road adalah pasar daring yang didirikan pada tahun 2017 oleh Ross Ulbricht. Pasar ini beroperasi di tempat yang dikenal sebagai web gelap, yang merupakan bagian dari transkripsi dari internet. Tempat penggunaan dapat melindungi identitas mereka. Lalu ada MTGOX. Masalah keamanan menyebabkan kejatuhan MTGOX. MTGOX sendiri adalah bursa Bitcoin yang berbasis di Tokyo pada suatu waktu yang menangani sebanyak 70% dari semua transaksi Bitcoin. Bursa ini gulung tikar pada awal tahun 2014 setelah mengumumkan bahwa Bitcoin yang saat itu bernilai lebih dari 450 juta dolar telah dicuri dari akun pelanggan. Next. Bitcoin di Tiongkok. Pembelian Bitcoin dapat memindahkan kekayaan secara anonim ke luar negeri tanpa tunduk pada kontrol sama yang membatasi pergerakan uang tunai. Karena alasan ini dan alasan lainnya, pada suatu waktu Tiongkok menyumbang 40% dari semua pedagang Bitcoin dan mata uang kripto lainnya. Pada bulan September 2017, Tiongkok mengisyaratkan tindakan keras terhadap bursa Bitcoin formal. Akan menurunkan pangsa pasarnya perdagangan Tiongkok secara tajam dari sekitar 25% dari total dunia. Bitcoin di Venezuela. Dengan lamanya harga minyak yang terus berlanjut pada tahun 2017, pemerintah Venezuela semakin tidak berhasil mengelola perekonomiannya. Barang-barang di pasar sangat terbatas dan inflasi Bolivar pada tahun 2016 sangat tinggi, diperkirakan mencapai 800%. Dalam situasi ini, Bitcoin menawarkan perlindungan di mana pemegang tidak terpengaruh oleh inflasi Bolivar. Next. Blockchain, suatu bentuk teknologi buku besar distribusi. Inovasi yang bertahan lama mungkin
mungkin adalah teknologi buku besar terdistribusi atau blockchain yang menjadi latar belakangnya. Blockchain adalah jenis buku besar terdistribusi, tetapi tidak semua buku besar terdistribusi memiliki semua fitur blockchain. Misalnya, blockchain menghubungi transaksi sebagai blok dan biasanya memerlukan bukti kerja dari peserta verifikasi. Next. BIS, teknologi buku besar digital. Dalam laporan Februari 2017, Bank for International Settlement BIS merangkum manfaat potensial berikut dari distribusi link teknologi DLT dalam sistem pembayaran, clearing, dan penyelesaiannya. Yang pertama, mengurangi kompleksitas. Yang kedua, meningkatkan kecepatan pemrosesan ujung ke ujung, dan dengan demikian ketersediaan awet, aset, dan dana. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan rekonsilitas berbagai pencatatan infrastruktur. Yang keempat, meningkatkan transaksi dan berkelakalan dalam catatan transaksi. Yang keenam, meningkatkan ketahanan jaringan melalui manajemen data terdistribusi. Dan yang terakhir, mengurangi risiko operasional dan keuangan. Next. R3 dibentuk pada tahun 2014. R3 mengorganisir konsorsium 75 lembaga keuangan besar untuk mengembangkan teknologi blockchain untuk mengubah perdagangan, pelaporan, dan hal-hal yang terkait lainnya. Fakta bahwa R3 melibatkan penggunaan utama teknologi keuangan menunjukkan kemungkinan penerapan blockchain dalam waktu dekat dan posisi utama R3 sebagai pemimpin aktif. Lalu ada Depository Trust and Clearing Corporation. Depository Trust and Clearing Corporation bertindak sebagai lembaga penyimpanan dan clearing sentral untuk banyak perdagangan derivatif keuangan yang ditransaksikan oleh bank-bank dealer besar. Peran DTCC tampak terancam oleh prospek teknologi buku besar terdistribusi, dan ini mungkin masih akan terjadi. Next. Digital Asset Holding, kepemilikan aset digital. Digital Asset Holding juga didirikan pada tahun 2014 pada para eksekutif Wall Street yang berpengalaman. Perusahaan ini dengan cepat mengakumulasi dan mengkonsolidasikan beberapa perusahaan teknologi blockchain. Perusahaan ini juga mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian dengan Bursa Saham Australia (ASX) dan perusahaan utilitas industri DTCC untuk mengembangkan solusi dan diuji bukti konsep aplikasi blockchain industri keuangan. Lalu ada Chicago Mercantile Exchange, Bursa Dagang Chicago. Pada bulan November 2016, Chicago Mercantile Exchange (CME) dan Bursa Efek Inggris Royal Mint mengumumkan rencana untuk menawarkan perdagangan produk emas digital pada tahun 2017 disebut Royal Mint Gold (RMG). CME akan mengembangkan dan mengelola platform perdagangan dan RMG yang diterbitkan sebagai catatan digital untuk emas batangan yang disimpan di Royal Mint. Next. Ripple didirikan pada tahun 2012. Ripple mengembangkan jaringan pembayaran dan pertukaran serta mata uang kripto. Pada tahun 2015, Ripple didenda $700.000 karena pelanggaran undang-undang kerahasiaan bank terkait pencucian uang. Pada bulan Februari 2017, Bank Nasional Abu Dhabi mengumumkan uji coba sistem transfer pembayaran instan Ripple yang berhasil, yang menjanjikan peningkatan kecepatan transaksi keuangan bank secara drastis. Next. Payment, pembayaran. Beberapa aplikasi fintech yang paling inovatif dan sukses adalah di bidang pembayaran. Perkembangan ini terjadi di beberapa bidang berbeda. Yang pertama ada dompet seluler, yang kedua pembayaran seluler V2, yang ketiga memonetisasi data. Oke, next. Adyen yang berkantor pusat di Amsterdam menyediakan layanan pembayaran kepada
5.000 perusahaan termasuk Airbrain, Booking.com, Dropbox, Eventbrite, Facebook, Netflix, Uber, dan banyak lainnya. Layanan ini memproses lebih dari 50 miliar dolar dalam bentuk pembayaran. Layanan ini mendukung pembelian melalui ponsel dan dalam aplikasi menggunakan kartu kredit, dompet ponsel, dan metode pembayaran lokal. Lalu ada Apple Pay. Apple Pay adalah layanan pembayaran dan dompet seluler yang dapat digunakan untuk berbagai perangkat bermerek Apple. Contohnya iPhone, iPad, Mac, dan Apple Watch. Kartu kredit dan bentuk pembayaran lainnya dapat ditambahkan ke dompet dengan mengetikkan informasi atau dengan mengambil foto kartu atau melalui akun tunes pengguna. Pembayaran dilakukan dengan meningkatkan perangkat ke sistem titik penjual dan mengotentik dengan mengetuk perangkat 2 kali atau dengan menggunakan sidik jari sesuai kebutuhan perangkat tertentu. Next. Square. Square menawarkan pembaca kartu kredit seluler yang memudahkan pengecer kecil hingga menengah menerima pembayaran dengan mengecek kartu magnetik, chip, dan NFC atau Near Field Communication. Memungkinkan komunikasi antara ponsel dan terminal pembayaran. Lalu ada Stripe. Stripe membangun serangkaian produk perangkat lunak untuk mengkoordinasi situs web dan aplikasi yang memungkinkan perusahaan e-commerce baru untuk mengakses layanan pembayaran dan berfungsi dalam hitungan menit. Produk mereka digunakan dalam layanan berlangganan, pasar sesuai permintaan, toko e-commerce, dan platform crowdfunding. Next. Lalu ada Peno. Dibuat pada tahun 2009, Peno mengizinkan daftar teman-teman Facebook dan teman-teman SMS Anda membayar ke dana dari kartu debit, kartu kredit, atau rekening bank Anda yang terhubung. Transaksi ini juga dipublikasi di antara kelompok tersebut sebagai aliran sosial yang mengumumkan siapa yang sedang nongkrong dengan siapa. Lalu ada Zelle. Pada musim panas tahun 2017, sebuah konsorsium yang terdiri dari 30 bank meluncurkan layanan penghancur Vermo yang disebut Zelle. Seperti halnya Vermo, nasabah Zelle hanya perlu mengetahui nomor telepon pihak yang bersangkutan untuk mengirimkan dana kepada mereka. Pada peluncuran awal layanan ini berfungsi pada aplikasi bank dan aplikasi Zelle diharapkan akan tersedia kemudian. Next. Lalu ada Zoop, menawarkan platform pembayaran seluler yang mungkin individu dan bisnis untuk memproses pembayaran elektronik dari jarak jauh dan memungkinkan penerima kartu chip dan PIN, dompet seluler, dan metode pembayaran lokal lainnya. Lalu ada Alipay. Alipay menawarkan solusi pembayaran lengkap untuk pembayaran di dalam toko, online, dan seluler. Tetapi perlu dicatat bahwa pasar Cina didominasi oleh pembayaran seluler yang mencapai 5 triliun dolar pada tahun 2017. Pelanggan bisnis Alipay tidak terbatas pada bisnis Cina, Bloomingdale's, Macy's, dan Neiman Marcus. Adalah di antara banyak perusahaan berat yang menggunakan layanan Alipay. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Santoso. Selanjutnya, dipersilakan kepada Hedi. Mana ada yang nih? Ada di Dircok. Baiklah, selanjutnya ada kutipan Bill Gates. Ini sering dikutip oleh para pendukung fintech sebagai konfirmasi. Ulangi, G. Baiklah, selanjutnya ada kutipan Bill Gates. Ini sering dikutip oleh para pendukung fintech sebagai konfirmasi atas status para disruptor yang tak terelakkan sebagai penakluk lembaga keuangan besar.
Namun kita juga dapat mempertimbangkan membutuhkan layanan dan produk yang ditawarkan bank format tradisional. Jika diungkapkan kembali dengan cara ini, pintu terbuka bagi lembaga keuangan yang ada untuk bersaing secara lebih berkelanjutan demi masa depan pasar mereka. Selanjutnya ada seleksi merugikan. Pada sebagian besar produk keuangan, biasanya terdapat ketidakseimbangan dalam tingkat pemahaman tentang kemungkinan keberhasilan transaksi tertentu. Biasanya peminjam akan mengetahui lebih banyak tentang bisnis mereka dan kemungkinan mereka untuk membayar kembali pinjaman daripada yang diketahui oleh pemberi pinjaman perorangan. Asimetri informasi ini merugikan seseorang. Jika asimetri informasi ini terjadi sebelum transaksi terjadi, hal itu dapat menyebabkan situasi yang disebut seleksi yang merugikan. Artinya, jika pemberi pinjaman tidak dapat membedakan transaksi yang baik dari transaksi yang buruk, mereka akan memiliki risiko yang lebih kecil dalam menganggap semua transaksi itu buruk. Akibatnya, mereka akan menawarkan persyaratan yang sesuai untuk transaksi yang buruk dan tidak mungkin melihat transaksi yang baik, hanya transaksi yang buruk atau lemon yang akan didanai. Masalah lain yang dapat muncul dari asimetri informasi adalah bahaya moral. Ini mengacu pada situasi di mana peminjam mungkin mengambil risiko yang berlebihan jika konsekuensi negatif dari tindakan tersebut akan ditanggung oleh pemberi pinjaman. Selanjutnya lembaga. Yang pertama ada lembaga intermediasi, sampai individu dan bisnis yang memiliki kelebihan dana berusaha untuk mendapatkan keuntungan pengembalian dana tersebut, dan peminjam perlu mengumpulkan dana untuk berbagai tujuan. Diversifikasi tanpa perantara keuangan. Investor terutama mereka yang memiliki dana dalam jumlah kecil akan kesulitan mengurangi risiko mereka dengan melakukan diversifikasi ke berbagai aset. Selanjutnya pembayaran. Pembayaran diperkirakan 95% uang tunai. 95% uang tunai saat ini ada dalam bentuk entry elektronik di lembaga keuangan. Selanjutnya ada penghematan biaya, skala ekonomi, dan cakupan seiring dengan dibangunnya infrastruktur oleh bank untuk menyediakan produk keuangan. Biaya tambahan untuk memproses transaksi tertentu telah berkurang secara drastis. Selanjutnya ada bank komersial. Bank komersial, asosiasi simpan pinjam, bank tabungan bersama, dan koperasi kredit berbagai fungsi perbankan dasar untuk menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Bank komersial mengumpulkan dana melalui simpanan, pinjaman non-simpanan, laba ditahan, dan penerbitan saham. Bank memperoleh pendapatan melalui kombinasi bunga yang diperoleh dari pinjaman dan biaya yang dibebankan untuk berbagai produk dan layanan. Selanjutnya, bank investasi. Bank investasi menjalankan dua fungsi dasar bagi perusahaan dan badan pemerintah yang membutuhkan dana. Bank investasi menyediakan berbagai layanan untuk membantu dalam penggalangan dana tersebut. Bagi investor, bank investasi menjalankan layanan sebagai broker dan dealer dalam memasarkan layanan dan produk keuangan. Selanjutnya ada sekuritisasi aset. Sekuritisasi adalah penggabungan sejumlah besar pinjaman dan penjualannya paket yang dihasilkan untuk investor. Bentuk sekuritisasi yang paling populer adalah hipotek. Tetapi aset lain seperti pinjaman mobil, pinjaman mahasiswa, dan piutang kartu kredit juga disekuritisasi. Sekuritas yang didukung hipotek umum adalah hipotek melewati seseorang wali amanat yang bisa berupa bank atau lembaga pemerintah, melayani pinjaman yang mendasarinya, mengumpulkan pembayaran, dan mengirimkan dana kepada pemegang sekuritas. Risiko bagi investor dalam produk ini adalah peminjam gagal bayar, atau jika suku bunga musim gugur, mereka membiayai kembali
dan melunasi pinjaman mereka lebih awal. Selanjutnya ada penggabungan dan akuisisi. Aktivitas merger dan akuisisi oleh perusahaan klien merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi bank investasi. Dimulai pada tahun 1960-an, merger biasanya merupakan transaksi yang bersahabat, di mana para pejabat senior dari masing-masing perusahaan akan bergabung untuk membentuk tim manajemen perusahaan baru. Selanjutnya yang terakhir ada serikat kredit. Serikat kredit memberikan pinjaman konsumen kepada komunitas pengguna. Serikat kredit ini dimiliki oleh anggota nirlaba dan beroperasi untuk memberikan layanan keuangan ini kepada anggotanya. Serikat kredit AS mirip dengan serikat kredit bangunan masyarakat di negara lain. Serikat kredit pertama di Amerika Utara didirikan di Quebec pada tahun 1901 dan yang pertama di Amerika Serikat didirikan di New Hampshire pada 1908. Serikat Kredit AS tunduk pada pengawasan regulator negara bagian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hedi. Selanjutnya materi saya. Central Bank. Bank sentral dapat dianggap sebagai bank bagi bank. Di Amerika Serikat, bank sentral adalah Federal Reserve System, FED, meskipun diusulkan oleh Alexander Hamilton. Fed seperti yang kita kenal sekarang diciptakan pada tahun 1913 sebagai respon terhadap kepanikan bank tahun 1909. Sebagai perbandingan, Bank Sentral Swedia dan Inggris berdiri sejak tahun 1600-an. Fokus dalam sebagian ini adalah pada Fed Amerika Serikat, tetapi perlu dicatat bahwa ada bank sentral penting lainnya di seluruh dunia. Bank of England, BOE, didirikan pada tahun 1694 dan dijuluki Nyonya Tua dari Tredeland Street. Misinya adalah untuk memajukan kebaikan rakyat Inggris Raya dengan menjaga stabilitas moneter dan keuangan. Lembaga ini menerbitkan mata uang, bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir dalam krisis, mengelola lembaga yang gagal, dan mengawasi 1.700 bank dan infrastruktur keuangan lainnya, seperti lembaga clearing, sistem pembayaran antar bank, dan sistem penyelesaian sekuritas. Peran penting BOE adalah melaksanakan kebijakan moneter untuk mendukung target inflasi saat ini sebesar 2%. Alat kebijakan utamanya adalah suku bunga bank yang merupakan suku bunga yang dibebankan BOE atas pinjamannya kepada bank komersial. Pada tahun sebelumnya, aturan BOE agak kurang formal dibandingkan bank sentral lainnya. Selanjutnya, Conventional Monetary Tools. Yang pertama, operasi pasar terbuka merupakan cara utama yang digunakan Fed untuk mempengaruhi jumlah cadangan dalam sistem melalui meja perdagangan domestik federal, Reserve Bank of New York. Fed membeli dan menjual instrumen keuangan, biasanya surat utang negara dan obligasi negara. Dengan membeli instrumen ini dari dealer utama, Fed meningkatkan cadangan yang tersedia di rekening bank dealer tersebut. Yang kedua, suku bunga diskonto. Suku bunga diskonto atau suku bunga kredit primer ditentukan oleh Dewan Direktur Bank Regional Fed dan disetujui oleh Dewan Gubernur. Suku bunga ini dikenakan Fed untuk pinjaman ke bank. Jika bank perlu meminjam untuk memenuhi persyaratan cadangan, bank dapat meminjam langsung dari jendela diskonto Fed pada suku bunga ini. Ketika Fed didirikan pada tahun 1913, ini adalah instrumen utama operasi Fed. Sekarang, suku bunga ini digantikan oleh operasi pasar terbuka. Pinjaman jendela diskonto ini dirancang untuk meredakan tekanan sementara dan stres sistematik. Suku bunga diskonto ditetapkan setiap 14 hari. Pinjaman ini biasanya diberikan dalam jangka waktu semalam, tetapi dapat diperpanjang hingga beberapa minggu untuk lembaga yang umumnya sehat dengan kebutuhan likuiditas jangka pendek. Ada beberapa kategori berbeda seperti kredit primer, kredit sekunder, kredit musiman, dan kredit darurat dengan suku bunga pinjaman yang berbeda. Yang terakhir, persyaratan cadangan. Ditetapkan oleh Gubernur Fed,
persyaratan cadangan menetapkan persentase simpanan yang harus dimiliki bank baik dalam bentuk tunai maupun dalam rekening di Fed. Dengan menurunkan rasio ini, Fed memungkinkan bank untuk meminjamkan sebagian besar simpanannya, sehingga meningkatkan pasokan uang dalam perekonomian. Jika Fed menaikkan persyaratan cadangan, bank akan memiliki lebih sedikit uang untuk dipinjamkan dan efeknya akan bersifat kontraksi. Selanjutnya, unconventional monetary policy. Peristiwa dramatis seputar krisis keuangan global menyebabkan para pembuat kebijakan bergerak agresif, menggunakan kebijakan moneter untuk membantu menyelamatkan Amerika Serikat dan sistem keuangan dunia. The Fed menggunakan beberapa tindakan kebijakan tidak konvensional, termasuk pelonggaran kuantitatif dan operasi twist. Berdasarkan QE, Fed membeli aset keuangan dari bank, mendukung harga aset tersebut, dan meningkatkan pasokan uang. Putaran pertama QE dimulai pada November 2008. Program QE juga telah dimulai di Eropa dan Jepang. Ada beberapa perbedaan di antara berbagai program bank sentral dan beberapa perdebatan mengenai dampak program-program ini. Program tersebut tampaknya memiliki hasil sebagai berikut, seperti suku bunga yang lebih rendah dan harga yang lebih tinggi untuk kelas aset yang menjadi target pembelian, inflasi yang agak lebih tinggi, pengangguran yang lebih rendah, pertumbuhan PDB yang lebih tinggi, dan pengurangan risiko sistematik. Selanjutnya, insurance company, finance company, hedge funds, mutual funds, exchange trade funds. Bank bukan satu-satunya perusahaan yang aktif di pasar keuangan. Produk intermediasi keuangan tambahan dijual oleh perusahaan yang berdiri sendiri maupun afiliasi bank. Produk asuransi memberikan perlindungan terhadap risiko. Penyediaannya mengumpulkan dana dalam bentuk premi yang kemudian diinvestasikan di berbagai pasar. Aset lebih dari 6 triliun dolar dipegang oleh perusahaan keuangan memberikan pinjaman kepada konsumen dan usaha kecil untuk pembelian produk seperti furnitur, rumah, dan mobil. Dana lindung nilai mengumpulkan investasi dan mitra terbatas dan persyaratan minimum yang biasanya besar. Mitra umum dana tersebut kemudian dapat berinvestasi dalam berbagai aset. Dengan investasi ini dilukidasi beberapa tahun kemudian dan hasilnya didistribusikan di antara para mitra. Reksadana mengumpulkan dana investor dalam portofolio saham dan atau obligasi yang terdiversifikasi bersama. Selanjutnya, shadow banking order financial intermediaries. Ada beberapa jenis layanan keuangan lain yang menyediakan pembiayaan di luar modalitas tradisional dan saat ini tidak berada dalam cakupan regulasi federal. Faktanya, peningkatan regulasi produk dan pasar keuangan telah menjadi kontributor utama bagi perkembangan. Produk-produk ini dapat dianggap memenuhi kebutuhan kredit di luar saluran perbankan yang umum. Aktivitas ini disebut shadow banking dan diperkirakan 34 triliun kredit disediakan melalui saluran FSB 2017. Banyak layanan fintech termasuk dalam kategori umum ini. Produk pembiayaan non-bank ini dilakukan oleh kelompok peserta seperti berikut. Yang pertama, bank investasi. Yang kedua, pemberi pinjaman hipotek. Yang ketiga, dana pasar uang. Yang keempat, dana pasar uang perusahaan asuransi. Yang keempat, dana nilai lindung. Yang kelima, dana ekuitas swasta. Dan yang terakhir, pemberi pinjaman gaji. Selanjutnya, historical inovasi in big financial institusi. Munculnya shadow banking hanyalah manifestasi terbaru dari inovasi di bidang keuangan. Banyak produk fintech yang termasuk dalam klasifikasi ini. Dan gelombang disrupt fintech saat ini dapat diperdebatkan sebagai kekuatan yang paling signifikan dan luas jangkauannya bagi inovasi di pasar, instrumen, dan lembaga keuangan. Namun ini jelas bukan masalahnya. Faktanya telah terjadi serangkaian inovasi substansial dalam keuangan dalam sejarah terkini. Seiringnya berjalan waktu, lingkungan keuangan telah menghadapi perubahan dalam teknologi, preferensi konsumen, regulasi, meningkatnya persaingan dari bank asing, dan faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor ini dapat diringkas sebagai perubahan permintaan akan layanan dan produk, perubahan dalam pengiriman dan aspek pasokan lainnya, dan perubahan regulasi.
Dengan keuntungan substansial yang dipertaruhkan, lembaga keuangan terus berkembang untuk mengatasi perubahan ini. Selanjutnya, fintech application. Bank penantang adalah disruptor dengan model perbankan yang semata-mata atau terutama didasarkan pada fitur-fitur berikut. Semua antarmuka pemrograman aplikasi terbuka yang mudah digunakan, berbasis data, didukung kecerdasan buatan, tanpa biaya, valuta asing, konsultasi investasi robotik, dan transfer uang yang mudah. Dengan sedikit atau tanpa bangunan fisik atau infrastruktur lama, bank-bank ini memiliki keunggulan biaya yang signifikan dan seringkali tunduk pada regulasi yang lebih longgar. Hingga saat ini, hambatan pertumbuhan mereka tampaknya ada 3. Yang pertama, akuisisi pelanggan, yang kedua, pendapatan, dan terakhir, pertumbuhan modal. Lembaga keuangan yang ada memiliki basis pelanggan, memikat pelanggan tidak semudah menawarkan aplikasi yang keren. Pelanggan dapat menggunakan layanan pembayaran atau pengiriman uang daring, tetapi mau melepaskan hubungan dengan bank pasar mereka. Yang terakhir, World-Based Digital Bank. DBS didirikan oleh pemerintah Singapura pada tahun 1968. Baru-baru ini, DBS mulai mengadopsi teknologi dan dinobatkan sebagai bank digital tahun 2016, Money 2017. Sekitar setengah dari populasi Singapura menggunakan akses daring DBS, dan lebih dari seperempatnya menggunakan ponsel. Bank ini tidak hanya melakukan beberapa transaksi secara digital, tetapi juga berupaya melakukan inovasi digital dalam setiap layanan bank. Inggris telah menyaksikan perkembangan dan pertumbuhan agresif dari banyak penantang, bagian karena proses otorisasi baru yang diperkenalkan. Pada bulan April 2013 oleh Prudential Regulation Authority dan Financial Conduct Authority, salah satu pesaing di Inggris yang memiliki basis pelanggan adalah Zopa, yang dimulai sebagai pemberi pinjaman peer-to-peer pada pertengahan tahun 2000-an. Itu saja dari kelompok kami. Apabila masih banyak dalam kesalahan, dalam perbuatan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.